Halo, berjumpa lagi dengan Fancy Labs. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian nyalakan tombol notifikasinya agar selalu update info terbaru dari kita. Terima kasih. Halo semua, kembali lagi di channelnya Fancy Labs. Di video kali ini akan kita kasih info ke kalian tentang cara mendapatkan surat izin perjalanan atau SKIM mudik lebaran pada tahun 2021. Buat kalian yang ingin mengetahui info ini, kalian wajib banget nih buat nonton video ini. Teman-teman, baru-baru ini pemerintah secara resmi memberlakukan larangan mudik untuk lebaran pada tahun 2021. Seluruh transportasi publik, baik itu darat, laut, dan udara, dilarang beroperasi mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Akan tetapi, terdapat pengecualian perjalanan bagi kendaraan pengangkut logistik dan masyarakat yang memiliki kepentingan mendesak seperti bekerja atau sedang dinas, mengunjungi keluarga sakit atau meninggal, ibu hamil, dan hal ini hanya boleh didampingi oleh satu anggota keluarga saja ya. Dan bagi ibu yang akan melahirkan, didampingi oleh 2 orang anggota keluarga. Meskipun diperbolehkan untuk berpergian, mereka yang termasuk dalam pengecualian selama masa larangan mudik lebaran 2021 harus menunjukkan surat izin perjalanan atau surat izin keluar masuk. Lantas, bagaimana cara mendapatkan surat izin perjalanan atau SKIM mudik lebaran di tahun 2021? Yang pertama, bagi pegawai instansi pemerintah. Surat izin perjalanan atau SKIM bagi pegawai pemerintah bisa didapatkan dengan meminta surat izin tertulis dari pejabat setingkat eselon 2 yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat dan identitas diri calon pelaku perjalanan. Yang kedua, bagi pegawai swasta. Surat izin perjalanan atau SKIM bagi pegawai swasta bisa didapatkan dengan meminta surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan. Pelaku perjalanan harus melampirkan cetakan surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah maupun elektronik pimpinan tersebut dan identitas diri calon pelaku perjalanan. Yang ketiga, bagi pekerja informal. Surat izin perjalanan atau SKIM bagi pekerja sektor informal bisa didapatkan dengan meminta surat izin tertulis dari kepala desa atau lurah ya, dan hal ini dilengkapi dengan tanda tangan basah atau elektronik dari kades atau lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan. Dan yang keempat, bagi masyarakat non-pekerja. Surat izin perjalanan atau SKIM bagi masyarakat non-pekerja bisa didapatkan dengan meminta surat izin tertulis dari kepala desa ataupun lurah, dan hal ini tentunya dilampirkan cetakan surat izin tertulis dari kepala desa atau lurah yang telah dilengkapi tanda tangan basah maupun elektronik dari kades atau lurah, dan tentunya identitas diri calon pelaku perjalanan. Dan mengenai ketentuan surat izin perjalanan atau SKIM, 1. Surat izin perjalanan atau SKIM ini berlaku untuk individual saja ya. Artinya, satu surat hanya dapat digunakan untuk satu individu yang bersangkutan dan tidak dipergunakan untuk kelompok. 2. Telah berusia 17 tahun ke atas. Jadi, jika di bawah usia tersebut, maka tidak perlu memerlukan surat ini ya. Dan yang ketiga, surat izin perjalanan atau SKIM ini
berlaku hanya untuk 1 kali perjalanan saja loh ya. Jadi, apabila seseorang akan kembali melakukan perjalanan di masa pembatasan ini, maka ia harus kembali mengurus surat izin perjalanan atau SKIM. Dan kalau berbicara mengenai lokasi pengecekan surat izin perjalanan atau SKIM ada di beberapa lokasi ya teman-teman, yakni di pintu kedatangan maupun pos kontrol yang ada di rest area. Dan yang kedua, biasanya berada di perbatasan kota-kota besar. Dan mengenai titik pengecekannya, teman-teman, pemerintah melalui Korlantas Polri telah menyiapkan penyekatan di 333 titik atau checkpoint dari Lampung hingga Bali loh. Dan titik penyekatan tersebut berada di wilayah perbatasan kabupaten, kota, maupun provinsi. Oke, demikian. Jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol like dan share sebanyak-banyaknya di sosial media yang kalian punya, agar kita bisa saling berbagi informasi bermanfaat lebih banyak lagi. Jika ada pertanyaan ataupun saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.